Di kesempatan pagi hari ini saya mohon maaf karena saya mungkin yang kurang bagus membaca WA-nya. Katanya Pak Ade sudah WA saya 2 hari yang lalu, tapi saya baru dapat, saya baca WA itu WA-nya Pak Siang yang terakhir. Apa karena mungkin pengaruh yang ngirim ya? Maksudnya yang ngirim kedua badannya lebih gede dari yang pertama gitu, sehingga mungkin kebaca. Jadi inilah baru kemarin, sehingga saya karena kemarin sudah beraktivitas, jadi belum sempat membuat, biasanya pakai PowerPoint tapi belum sempat, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau hari ini kita ditanya, ya, kita ditanya apa yang paling berharga yang antum miliki sampai dengan hari ini? 1, istri yang cantik. 2, rumah yang mewah. Yang ketiga, kendaraan yang terbaru. Kata antum turun-turunan, ujungku biasa-biasa aja. Gak ada yang masuk gitu kan bapaknya. Coba kalau kita hitung, mungkin ada orang yang hari ini membanggakan tentang karena baru punya rumah. Mungkin ada yang membanggakan hari ini ternyata cita-cita dari dulu ingin punya mobil, bisa beli mobil walaupun kecil, nggak apa-apa, punya mobil. Ada banggaan. Nah, tetapi kalau kebanggaan itu yang sifatnya hanya duniawi saja, maka sesungguhnya kebanggaan itu cukup sampai dengan dunia. Bahkan kemudian ketika kita bangga dengan dunia, sesungguhnya ketika berbicara hal-hal yang duniawi, itu kita kadang-kadang tertipu, ya, tertipu. Kalau kita bangga karena kita punya harta yang banyak, gitu ya, punya tabungan yang banyak, itu kadang-kadang tertipu loh. Ketipunya gimana? Rasanya punya dirinya sendiri. Ini punya rumah gede, kok punya saya rumahnya, punya mobil punya saya. Tetapi ketika kemudian dia dikategorikan sudah meninggal dunia, nggak nunggu bulan, nggak nunggu tahun, nggak nunggu hari, jam, bahkan kemudian detik, itu bukan milik kita lagi. Di mana tahunya? Coba lihat. Ini ahli waris jalan jahat juga ya, ahli waris. Jadi kalau ada orang meninggal, kemudian mungkin meninggalnya tanggungnya, namun artinya malam. Kalau di Cilacap kan meninggal malam, mesti dikuburnya besok jam 10. Beda dengan di Jawa Barat. Jawa Barat meninggal jam 10 ya kubur jam 10 malam itu juga. Lihat, saya sering mendapatkan pengumuman begini. Dikabarin ada Pak Anu meninggal, maka kemudian kita datang. Karena malam, maka kemudian keluarga menyampaikan, mohon maaf, keluarga menyampaikan, Bapak Ibu, para takziah dan takziah yang dirahmati Allah, mohon maaf, ya, mohon maaf, sehubungan sudah malam, maka untuk almarhum akan dikuburkannya besok. Dan malam ini diinapkan dulu. Makanya Pak, diinapkan dulu di mana? Di rumah duka. Mohon maaf, kalau bahasa diinapkan, itu yang diinapkan itu punya rumah apa bukan yang punya rumah? Ya kan? Terus Bandis ini, Bandis besok nginap di rumah saya. Rumahnya Bandis atau rumah saya? Diinapkan itu bahasa bukan punya kita. Itu ahli waris baru ketuk kemudian meninggal, enak aja bilang padahal rumah itu rumah dia yang bangun, dia biayai, baru sebentar saja udah dibilang apa? Diinapkan. Betapa tidak berharganya. Udah. Terus punya tabungan yang banyak itu, mohon maaf, meninggal. Sudah jadi meninggal bukan? Sudah tidak ahli waris. Berarti mohon maaf ya, dunia ya mungkin kemudian bermenang, tapi kemudian tidak terlalu berharga. Apa yang paling berharga Bapak Ibu sekalian? Yang paling berharga yang kita kemudian harus jaga sampai dengan hari ini, alhamdulillah mungkin kita insya Allah masih menjaganya, adalah yaitu yang namanya iman. Itu masih punya iman? Insya Allah dijaga. Jadi kekayaan apapun di dunia ini, mohon maaf, tidak sebanding dengan iman. Untuk itu kita jaga iman kita kemudian sebaik-baiknya. Jadi kalau kita
kita perhatikan, inilah sesungguhnya yang paling mahal iman. Kenapa paling mahal? Semahal-mahalnya mobil, apa yang paling mahal mobil? Jangan ngomong Xenia nggak mahal. Ferrari atau apa ya, kemudian mohon maaf, semahal-mahalnya mobil keluaran terbaru berapa? Ada harganya. Harganya sebenarnya ada harganya. Tetapi ketika berbicara iman, apakah ada yang orang sekarang menjual iman? Ya, dia dijual iman sekian. Iman itu luar-biasa mahal. Nah, cuman kadang-kadang kita gini ya, seseorang itu mau menjaga sesuatu kalau tahu ada manfaat, ada masalah, ada istimewanya. Ini HP siapa? HP Ades. Bukan e-promosi ya? Saya sering baca e-promosi, jadi e-promosi ini bukan e-promosi, saya kira e-promosi. Beda ya e-promosi. Nggak di pasaran ya. Ada HP e-promosi. Kemudian yang kedua ada HP ini ya, Apple Proac. Pak Ades punya 2 HP. Kira-kira kalau hilang ini jenengan pusing ora? Biasanya. Tapi kalau Apple Proac-nya hilang, mikir. Kenapa? Selain harganya mahal, mungkin fasilitasnya. Jadi orang itu akan menjaga segala sesuatunya dengan baik ketika dia tahu di dalam apa yang dia jaga ada keistimewaan. Kalau nggak ada keistimewaan, ngapain dijaga? Rumah ya, rumah. Dan saya punya tetangga itu, ya Allah ya Rabbi, jujur, itu orang yang paling nyaman hidupnya. Rumah orang tahu dikunci. Kadang-kadang malam tuh rumah terbuka aja. Dia enjoy aja. Ketika dia tidur nyenyak, padahal rumahnya gak dikunci. Coba di antara antum sekarang di sini, ada nggak yang berani kalau tidur aja suka dikunci? Ada gitu? Kita enggak. Rata-rata kalau kita mau tidur pasti kontrol dulu dikunci apa enggak segala macam, baru kita tenang tidur. Kenapa? Bisa seperti itu. Karena di rumah kita ada yang berharga sehingga harus kita kunci. Tentang orang yang saya ceritakan, kenapa dia nggak kunci? Karena di rumahnya nggak ada yang berharga. Kalaupun ada pencuri itu masuk, nggak tertarik. Mau ngambil apa? Rumahnya nggak pakai keramik, kemudian kompornya tumpunya siji, nggak ada menarik. Nah itu ya. Jadi seseorang itu akan menjaga sesuatu kalau sudah tahu ada keistimewaannya. Nah kira-kira gini, kalau hari ini kita kemudian disuruh menjaga iman, antum mau jaga iman dengan baik, ya, jaga iman, maka mohon maaf, supaya kita kemudian punya semangat. Oh iya, iman itu harus saya jaga. Kenapa? Karena ada keistimewaannya. Ya, iman itu ada keistimewaannya. Sehingga mudah-mudahan nanti setelah kita tahu ini loh istimewanya iman itu, dan sembarangan, sehingga dengan pemahaman itu kita katakan, Bismillah, saya jaga iman ini karena efeknya ternyata besar. Nah, hari ini kita ngobrolnya yang ringan aja gitu ya. Kenapa kita harus jaga iman? Maka daripada itu, orang ini kemudian sampai-sampai iman itu, mohon maaf ya, iman ini menjadi alat ukur. Ya, iman seseorang itu bisa diukur. Diukurnya apa? Nanti ya kita ukurnya. Antum ini bisa ukur di sini nanti imannya seperti apa. Tapi bukan pakai timbangan. Mbak Utri 80, oh imannya tinggi. Mbak Juni 45, oh imannya rendah. Ukurnya nggak begitu. Ya, berat badan kalau itu bukan iman. Karena iman tidak sejalan dengan berat badan. Kalau iman sejalan dengan berat badan, maka pasti imannya yang paling tinggi gitu kan. Yuk kita lihat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ketika berbicara iman, kenapa iman itu harus dijaga? Satu, iman itu adalah merupakan piagam cinta dari Allah. Yang pertama itu. Jadi ketika kita berbicara iman itu adalah tanda cinta kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi mohon maaf nih kalau begitu, karena itu tanda cinta, apakah tanda cinta itu diberikan kepada semua orang? Kalau ada orang yang menyatakan memberikan sesuatu yang istimewa sebagai tanda cinta, apakah semuanya? Mesti ada yang dipilih. Ya, mesti ada yang dipilih. Dan kalau hari ini
kita ini kemudian memiliki iman, punya iman, maka sesungguhnya berbahagialah karena kita yang dipilih oleh Allah. Dan ini mahal. Ya walaupun kita nggak merasakan perjuangannya, karena antum lahir dari keluarga yang sudah muslim, sehingga tidak terasa perjuangannya. Padahal bagi sebagian orang untuk mencapai pada titik dia beriman itu harus kehilangan keluarga, harus kehilangan istri, harus kehilangan harta, dia harus hidup melarat gara-gara memperjuangkan iman. Jadi mahal itu. Lihat apa disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, jadi kita ketika hari ini beriman berarti sudah menjadi orang pilihan. Nabi menyampaikan, Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Mohon maaf nih, ketika berbicara urusan dunia ini, dunia dengan segala ukuran-ukurannya dunia ini, kata Nabi SAW, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yu'ti dunya, memberikan dunia ini. Dunia ini oleh Allah diberikan kepada siapa? Kepada yang yuhib la yuhib, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah atau tidak dicintai oleh Allah, dunia diberikan. Sekarang kalau ada orang yang suka sholat dengan ada orang yang tidak suka sholat atau gak sholat, ada orang yang sholat dan ada orang yang tidak sholat. Kira-kira ketika berbicara tentang masalah dunia, Allah pilih nggak? Oh si ini sholat terus baik, si sholat orang itu. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Urusan dunianya apa Allah pilih-pilih? Hanya yang beriman, yang tidak beriman tidak dikasih. Urusan dunia Allah tidak menghitung yang dicintai atau tidak yang dicintai. Ya, itu urusan dunia. Ini urusan rezeki ya. Nah, urusan dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ketika urusan dunia kan orang suka ngitungnya rezeki ya, ngitungnya dengan materi ya. Jadi, tapi orang kadang-kadang terjebak dengan rezeki itu, mohon maaf, diluruskan pemahamannya. Rezeki itu bukan gaji. Ini seolah-olah kalau gajinya sedikit, rezekinya sedikit. Tidak kok. Rezeki itu bukan gaji. Beda ya. Gaji itu hanya memberi rezeki, tapi bukan rezeki, bukan itu dengan gaji. Ya. Jadi ada orang yang gajinya kecil, rezekinya besar. Tapi ada orang yang gajinya besar, rezekinya kecil. Percaya nggak? Semuanya nggak yakin ngomong kayak gitu. Karena pemahamannya yang gajinya gede, rezekinya gede juga. Ya, ini ada kisah yang disampaikan siapa? Ustaz Salim ya. Ustaz Salim mengomongkan tentang gaji dengan rezeki itu, subhanallah, saya bilang terlalu juga saya. Beliau mengisahkan ketika naik pesawat katanya, duduk di kelas eksekutif di Garuda itu, tersaji semua makanan. Beliau di sampingnya duduk seorang pembesar BUMN, sama semeja. Kira-kira pembesar BUMN dengan Ustaz Salim itu gajinya gedean siapa? Kalau besar ya gajinya tidak pakai catatan, ya, nggak ada catatannya. Makanya kalau besar itu majukan ke BMT nggak bisa kayaknya. Karena syaratnya harus ada itu gaji. Itu perlu dipikirkan BMT itu gimana kalau ada besar yang ngajukan. Saya nggak pernah lolos, syaratnya nggak memenuhi. Makanya nggak berani karena syaratnya itu mesti menyertakan stroke gaji. Oh kita nggak punya stroke-nya. Tapi rezekinya ada nggak? Kira-kira Ustaz dengan panjenengan lebaran siapa? Badannya. Itu perlu dipikirkan tuh yang begitu ya. Tapi saya bukan batin lagi. Nah ternyata ketika duduk itu disidangkan berbagai macam makanan dari yang asin, yang manis. Ini beliau Ustaz ini makan enakan yang belum. Yang samping lirik, minum air putih lagi, makan lagi, lirik, air putih lagi. Jadi si pejabat yang gajinya gede itu dengan hidangan segitu banyaknya itu, mohon maaf, dia hanya yang cocok satu air putih. Padahal dimakannya luar biasa. Ini si Ustaz, ini makannya enak, semuanya dimakan, dia nggak ada masalah. Kemudian ketika tanya, Pak, makan Pak? Mohon maaf Mas, saya dulu ketika kemudian masih sehat, masih muda, saya pingin makanan yang seperti ini. Tapi saya nggak bisa beli, nggak punya duit. Sekarang ketika saya punya duit, makan ini saya udah nggak bisa. Kenapa? Sing asin saya nggak bisa. Kenapa?
kolesterol, pokoknya semuanya bermasalah dengan badan saya. Minum yang manis-manis, gula, kemudian kacang-kacangan, asam urat. Dia nggak bisa menambah yang cocok. Cuman lihat, si ustadz ini mungkin gajinya lebih sedikit daripada si direktur ini, tapi rezekinya memang itu ya. Antum boleh sih gajinya di sini cuma berapa ya, 2 digit mungkin ya, umumnya ya. Jadi 1 berapa? 1,5 apa 1,7? Saya kira ukuran antum itu rata-rata 1,7 lah. Artinya apa? Kayak wis setengah 7 koma. Jadi dunia itu diberikan ya. Ini rezeki. Jadi kita mohon maaf, jangan sekali-kali hitung itu. Mau dihitung berapa? Coba antum di rumah tangga tenang. Ya, ada loh. Saya karena konsultan keluarga ya. Ada loh, udah punya mobil, pendapatannya gede, tapi keluarganya nggak tenang, malah istrinya minta cerai. Antum pendapatan segitu, tapi alhamdulillah kan pasangan antum nggak minta cerai. Itu rezeki antum. Mau gak antum? Pilih mana? Gaji 10 juta sebulan, atau tapi kemudian istri minta cerai, atau gaji 2 juta tapi istri tetap setia. Sebentar, antum masih 10 jutanya, nggak apa-apa, boleh mending. Pikirannya, terus baca. Ya, jadi itu rezeki, jangan dihitung begitu ya. Baik, maka dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kepada siapa? Man yuhib wa man la yuhib, kepada yang dicintai dan tidak yang dicintai. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yu'ti al-iman illa man yuhib. Tetapi ketika berbicara iman, ternyata Allah hanya memberikannya kepada yang dicintai. Berarti kalau gitu kita ini istimewa. Di mana istimewanya? Karena kita mendapatkan punya iman, sehingga ini bukti Allah itu memberikan cintanya kepada kita. Nah, kita punya iman. Gitu ya. Istimewa kan kalau kayak gitu. Nah, jadi sekarang ini iman pertama di Allah, ya, ternyata kita dicintai oleh Allah. Nah, cuman ketika berbicara ini kan abstrak seolah-olah ya, sehingga orang kayak gitu mungkin nggak menyatu. Tapi ini bisa. Nah, ini yang pertama ya. Jadi iman itu bukti cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kenapa kita ini harus menjaga iman? Agar amal kita tidak sia-sia. Ya. Antum tuh capek berangkat pagi kemudian pulang sore kerja. Kalau dilandasi dengan iman, antum niatkan sabilillah di jalan Allah untuk menghidupi kemudian keluarganya, maka saat berjalannya itu didasari dengan iman, oke, capeknya di dunia itu nanti berbalas di akhirat. Itu pasti. Tetapi kalau kita beramal, sebagus apapun amal kita, sehebat apapun amal kita, tapi ternyata tidak dilandasi oleh iman, mohon maaf, hanya dunia saja, di akhirat, kalau kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, haba'an mansura. Lihat antum bisa dilihat di surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 23. Ya. Ini berbicara amal itu ditanpa dengan iman. Ya, amal tanpa dilandasi oleh iman. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin. Ketika kita ini nanti dihadapkan pada amal, ya, amal kita nanti dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata di hadapan Allah tadi orang-orang yang kemudian beramal akan tetapi kemudian tidak dilandasi iman, faja'alnahu haba'an mansura. Maka nanti di hadapan Allah amalnya itu seperti debu yang berterbangan. Gak kelihatan. Oke. Debu berterbangan artinya gak kelihatan. Itu iman. Jadi istimewanya iman itu, mohon maaf, kita nanti walaupun di dunia kita hidupnya agak susah, kan hidup itu kemungkinannya berapa? Orang hidup kemungkinannya 4 kan?
hidup dunia dan akhirat itu kemungkinannya satu, bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Pertama, bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Yang kedua, sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Yang ketiga, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Yang keempat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Antum pilih yang mana? Yang terakhir. Kenyataannya pilih yang keempat, tapi kenyataannya yang pertama. Itu kebanyakan orang muslim. Di dunia memang itu, di akhirat insya Allah. Ya, jadi itu iman yang kedua akan diinikan nanti tidak sia-sia. Akan tetapi tentu iman itu banyak cobaannya. Ya, untuk sampai kemudian amal kita nanti dihitung di hadapan Allah tidak menjadi amalan yang haba'an mansura dengan iman tadi, iman itu mesti dicoba. Banyak cobaannya iman itu. Ya, godaannya banyak. Mungkin cobaan iman kita itu, tadi malam saya baru pengajian itu diantaranya bahas tentang satu bahasan tentang ungkapan yang ma'ruf, qaulul ma'ruf. Tadi malam itu menceritakan kenapa dibilang kok ada cerita seorang istri gugat cerai sama suaminya. Ceritanya begitu ya. Cuman pembahasan kita itu pokoknya hati-hati di keluarga itu, jangan sampai ucapan yang keluar dari seorang suami itu ucapan yang tidak baik. Apalagi kalau kemudian ucapan itu sampai kalimat engkau bukan istriku lagi, silakan pulang ke rumah orang tuamu, ya, atau kemudian bahasa ini aku cari, itu kan kaulun-kaulun yang tidak ma'ruf. Dan mohon maaf, kita kebanyakan masyarakat itu tidak paham hukum itu, sehingga ping kopang kaping nih ngomong. Padahal ada aturannya kan, talak 1, talak 2, talak 3 itu ada aturannya. Dan sembarangan gitu kan. Maka penting itu. Nah maka mohon maaf ya, di antara ujian iman itu, mengukur orang iman seseorang itu dengan apa ukurannya? Mohon maaf, bukan berat badan. Ukurannya dengan ucapan. Ya, ukurannya dengan ucapan. Jadi kalau orang yang beriman dan imannya itu baik, imannya itu bagus, maka ucapan-ucapan yang keluarnya niscaya ucapan yang baik. Gak mungkin keluar kata-kata yang kotor. Begitu konsepnya. Jadi kalau imannya baik, maka ungkapan yang keluar juga baik. Tetapi kalau kemudian imannya rendah, imannya lemah, maka kalimat yang keluar itu kotor, nyakitin itu. Ya, itu ukurnya. Tapi mohon maaf, jangan mentang-mentang punya dasar ini ketemu dengan orang-orang kasar, wah mesti imannya lemah. Kalau begitu banget, jangan. Ya, artinya mengukur iman itu dari mana? Dari lisan. Kata Nabi, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbu, wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanu. Iman, hati, ucapan. Ya, iman, hati, ucapan. Dan jujur, ujian cobaan iman yang paling berat di mana? Di pekerjaan apa di keluarga? Di keluarga. Dan saya mendapatkan kisah-kisah yang menarik ya. Jadi memang kalau kemudian mohon maaf pasangan hidup ya, kalau pasangan hidup ya, ini cerita pasangan hidup. Jadi kalau mendapatkan pasangan hidup, apakah suami atau istri, kok perangainya buruk, orangnya kasar, kemudian judes, maka berbahagialah. Berarti kalau ada yang kasar judes siapa biasanya? Suami atau istri? Suami ada, istri ada. Kebanyakannya istri. Kalau ada yang seperti itu, ya, jadi sekarang kita lihat nih, si Fulan, ya Allah ya Rabbi, uangnya ya kalau banget, tapi bojona haula wala quwata illa billah. Ketika seperti itu berarti yang bagus yang imannya mana? Suaminya. Karena tidak mungkin dijodohkan oleh Allah ketika suaminya kuat. Dan lihat para ulama itu banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan hidup yang kemudian tidak seberbanding lurus dengan keulamaannya. Kan kalau
kiai mah ulama bagusnya istrinya gimana? Datar gitu ya, hafal Quran, kemudian tawadu gitu, ngomong enaknya begitu. Tapi tidak sedikit ulama itu kemudian yang diuji mendapatkan istri yang subhanallah luar biasa. Tapi dia bagaimana menjaga apanya? Menjaga lisannya, dan itu menunjukkan kualitas imannya. Coba kalau kita hari ini ada sesuatu yang tidak disenangi dari pasangan hidup kita, langsung ngomong apa kemudian diam? Hari ini langsung, Mas, aku nggak senang kalau jenengan gini. Plak. Ketika dibilang, yang penting udah keluar, puas ini. Daripada dendam, dalam hati jadi penyakit. Ada yang begitu kan? Mohon maaf nih kalau ada kesamaan peristiwa. Ada kisahnya loh. Saya pernah misahin Pak. Mudah-mudahan belum ya. Kalau udah ya diulangi lagi lah. Ya, ini mohon maaf nih. Saya mohon maaf sekali kalau ada yang sama peristiwanya. Ya, tapi mohon maaf ini bukan curhat juga ya. Ini bukan curhat. Kisahnya adalah ada seorang ulama yang kemudian ada dua yang saya kisahkan itu. Yang pertama ada seorang ulama yang ditanya, ya Syekh, amalan apa yang paling Anda inginkan nanti balasannya di hadapan Allah? Dia ulama. Ternyata amalnya bukan tahajudnya, bukan tahajud, bukan bukan puasa, bukan Quran. Kata beliau apa? Yang ingin dan yang saya harapkan nanti di akhirat balasan dari Allah adalah kesabaran saya terhadap istri saya. Kesabaran saya terhadap istri saya. Gimana sabarnya? Sebentar. Ketika gimana sabarnya? Kata beliau, 40 tahun saya menikah dengan istri saya, sampai beliau kemudian wafat, saya tidak mengungkapkan kalimat yang buruk kepada istri saya. Yang gue wajar kalau istrinya cantik. Diceritakan mana kata beliau itu. Waktu saya nikah, ini jauh dilalurinnya. Waktu saya nikah, ditawarin kemudian wanita ini, saya tidak menolaknya. Saya langsung terima tanpa melihat siapa dia, seperti apa dia. Kenapa? Karena dia adalah putri dari paman saya. Nikah, nikah, udah sah kemudian suami istri. Kemudian masuk di malam pertama, dan ketika melihat si istrinya ini setelah sah menjadi suami istri, apa yang komentar oleh beliau? Wallahi, ketika saya melihat istri saya pertama kali, tidak ada yang menarik sedikit pun dari istri saya. Nah, aku baik dulu hancur apa wes, orang nasi narik, nggak ada yang menarik sedikit pun. Nasi jawab. Antum kalau tidak nikah dengan istri sampai itu kira-kira lanjut apa cukup sampai di sini? Wes, kita masih cukup sampai di sini. Berapa tahun? Kata beliau, 40 tahun saya menjaga. Bagaimana? Walaupun dia ini kemudian tidak senang dengan siapa, dengan istrinya, dia tidak pernah menunjukkan sikap tidak senang. Kalau kita kan kelihatan biasanya kalau nggak senang kan kelihatan. Oh, antum juga saya nggak ngerti lah. Kalau perempuan itu kalau telat uang belanja mesti harga beda, masnya beda. Kalau lagi enak masnya ada mesra, mas atau bi nadanya. Tapi kalau lagi ada sedikit masalah uang belanja, beda nadanya. Antum harus paham gestur perempuan, harus cerdas itu. Jadi 40 tahun beliau ini kemudian tidak pernah ada ucapan yang kotor, dia tidak pernah menunjukkan ketidaksenangan dengan istrinya. Tapi kata beliau, alhamdulillah, dengan sabarnya itu dia tidak pernah menyakiti hati istrinya. Dan yang luar biasa Pak, istrinya ini cinta banget sama dia. Maka kira-kira yang sabar siapa, yang syukur siapa? Yang sabar suaminya, yang syukur istrinya. Kata si istri, bersyukur ya Allah saya dapat suami udah ulama ganteng. Kata suami, bersabar ya Allah saya punya istri seperti ini. Kan hidup pasti begitulah. Dan tinggal siapa? Pak Ades kira-kira dengan istri yang sabar siapa, yang syukur siapa? Sabar kabeh.
ini, alhamdulillah ketika saya pasangan, apa yang terjadi? Kata beliau, saya kemudian bisa lahir dari rahim istrinya ini anak-anak yang luar biasa. Kenapa? Karena mungkin tadi. Coba kalau kemudian, mohon maaf ya, kalau suami istri ada begitu, kemudian si istri atau suami menunjukkan ketidakbagusannya, mungkin beda ke anak itu. Akan pengaruh itu. Ya, kita kan suka ada bahasa begini ya. Kadang-kadang ya, mohon maaf nih, saya mendapatkan, ini cerita keluarga ya, keluarga. Jadi saya itu punya keponakan, wajahnya itu kok mirip dengan istri saya, mirip persis. Dong anaknya nggak ada yang mirip gitu ya. Ini keponakannya mirip. Ketika kadang-kadang gelogannya gini kan, loh, kok anaknya jenengan kok mirip aku? Apa biar zaman hamil jenengan kesuka aku? Suka begitu nggak kan? Ada begitu kan pemahamannya, saya nggak tahu ini benar apa tidak, tapi titelnya begitu. Ya, maka so kadang-kadang aneh-aneh orang Indonesia itu. Oh, anaknya ganteng, pingin kayak siapa yang terkenal sekarang? Saya nggak tahu artis itu. Makanya kalau dulu kan Anjas marah gitu kan. Dengan saya misalnya, pingin kayak artis, tiap hari nonton sinetron, terus dia kata, ya orang mungkin loh, memang bibitnya orang kayak mono. Jadi kadang-kadang orang masuk di akal gitu ya. Nah, jadi kata beliau apa? Dengan sabarnya beliau dengan istri seperti itu, apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah lahir anak-anak yang saleh. Luar biasa itu. Ini buah sabarnya. Jadi menjaga rasa itu 40 tahun. Kemudian yang kedua kata beliau, saya banyak kemudian melahirkan buku. Kenapa? Ya tadi untuk menghindari istrinya, menghindari istrinya, Nah, jadi banyak buku kayak gitu. Tapi istrinya kerasa enggak? Enggak, taunya ya Allah ya Rabbi suami saya rajin. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah menunjukkan situasi yang tidak menyenangkan. Itu hebatnya itu, 40 tahun loh. Yang ketiga kata beliau apa? Saya dengan istri seperti ini, saya jadi banyak relasi di luar, banyak kenalan. Kenapa? Kan jadi nggak lama di rumah, tapi istrinya nggak merasa, itu yang hebat. Ini mohon maaf ya, jangan ditiru. Pas siang sering keluar, badannya orang gue gitu ya. Jadi ini apa? Ujian iman itu seperti itu di keluarga. Maka sekarang kalau udah begitu, kalau pakai kacamata iman, seperti apapun itu pasangan hidup kita jadikan keimanan. Kalau ini mah agak normal ya, agak kuat. Ada yang lebih dahsyat lagi loh. Ini mohon maaf, kalau ini mungkin ada banyak contohnya. Ya, tapi mohon maaf, ini contohnya kebetulan ulama ini mencontohkan istrinya. Ada seorang ulama punya istri. Istrinya mohon maaf, yang pertama cantik. Nih, antum udah masuk yang pertama? Ada nggak yang istrinya cantik? Masuk Pak ya? Pertama masuk. Baru satu nih antum berarti masuk. Ini tentang seorang istri. Yang kedua, istrinya itu sifatnya selain cantik. Yang kedua, dikenal istrinya galak. Masuk ada? Cantik, galak. Yang ketiga apa? Yang ketiga, si istri ini ngomong nyakitin. Oh, si istrinya bojo kayaknya kumplit banget. Tapi mending ini, mending ada mendingnya ya. Mendingnya apa? Ayu sih ayu tapi omongannya loh. Kan agak mending. Si musibah apa? Musibah banyak. Allah, nyakitin. Subhanallah gitu ya. Nah, terus mohon maaf. Dia ini diantara ada yang omongannya itu biasa tapi kena banget dengan hati. Nyakitin lah pokoknya. Tapi si ulama ini dia tahu ini adalah bagian daripada ujian hidupnya. Dan diantara yang buruknya perempuan ini menyebarkan kalimat fitnah kepada masyarakat yang menyatakan ini luar biasa buruk. Dia katakan kepada masyarakat kalau suaminya telah berselingkuh dengan pembantunya. Ngeri kan? Ini nyakiti banget teman. Akhirnya apa? Tersebar begitu. Tetapi masyarakat percaya si ulama ini suaminya nggak mungkin kayak gitu. Tapi ini sifat buruk daripada istrinya. Akhirnya masyarakat itu berbondong-bondong, istilahnya ketemu dengan ulama ini bilang apa?
bilang begini, ya Syekh, sudahlah, tidak ada kebaikan lagi di istri panjenengan itu. Cantik sih cantik, tapi omongannya kayak gini. Udahlah, ceraikan aja. Semua orang datang kemudian meminta untuk menceraikannya. Nek kejadian Pak Siang kebiye, mahmud atau orang? Nek kadang kursi antum gitu kan? Ya kan? Semua orang bilang udah ceraikan aja, udah ceraikan saja. Semua orang karena melihat ini luar biasa fitnahnya. Tapi lihat apa jawaban para ulama ini. Ulama ini bilang apa? Saya tidak akan menceraikan istri saya. Dia bilang apa? Saya khawatir kalau saya ceraikan istri saya dan dia kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang lain, dan laki-laki itu ternyata tidak sesabar saya, kemudian dia cerai lagi dengan laki-laki itu, maka akan jadi fitnah buat agama ini. Kok pernikahan dibikin main? Bikinnya mati. Ya. Yang kedua, saya tidak akan menceraikan istri saya. Kenapa? Karena ini ilmu bagi kita, ilmu bagi kita. Kenapa dia menceraikan? Karena bapaknya, berarti siapa? Bapak mertua ya. Bapak mertuanya baik sama saya sehingga saya tidak mau menceraikannya. Ini satu lagi. Jenengan punya anak perempuan segala dan judes, ngomongnya nyelekitin, besok punya mantu baik-baikin mantunya, tidak kira-kira mikir. Ya. Jadi sebagai ini yang ini masih apa udah punya mantu, harus baik-baikan sama mantu laki-laki tuh. Ya, dengan ini. Saya tahu masalahnya mantu. Ojo di ini, ojo sama ini Pak Wahid nih, yang punya mantu-mantu ini harus baik-baikin mantu laki-laki. Berat soalnya perempuan, begitu ya. Nah, yang ketiga apa kata beliau? Likulli mu'minin mihnah. Bagi setiap orang beriman itu ada ujian. Ya, orang beriman itu mesti ada ujian. Wahia niknati. Kata beliau, setiap orang beriman itu punya ujian, dan dia istrinya itu adalah ujian bagi saya. Ya, jadi ngesuk, nek anak pasangan hidupnya si kayak mono, kemudian antum deklarasi ujianku, bukan pujaan dong, ujianku. Jadi subhanallah, kalau pakai kacamata iman ini nikmat tuh, enak aja ternyata. Ya, kalau pakai kacamata iman ini istimewanya iman. Makanya siapapun pasangan hidup kita, seperti apapun, kalau pakai kacamata iman baik kok. Itu loh. Maka inilah istimewanya orang yang punya iman. Ya, seperti itu. Terus, oh ya sudah habis. Ya, baik. Terakhir ya, terakhir. Jadi tadi itu iman pertama apa? Satu, hadiah tanda dari Allah. Dua, agar amal kita tidak sia-sia. Yang ketiga pasti iman itu ada cobaan tersebut. Baik. Terakhir, kenapa kita harus menjaga iman? Agar kita bersama-sama di surga. Ya. Itu agar bersama-sama di surga. Ya. Ini adalah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata illa mu'min. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang beriman. Ya, seperti itu. Nah, tapi nanti ketika masuk surga itu mau sendiri apa rame-rame? Enaknya ngitung enak dulu. Ngitung enaknya rame, barengan. Dan itu ternyata kalau kita masuk surga itu bikin barengan, itu di antara doa yang disampaikan oleh malaikat. Malaikat pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman itu pernah meminta malaikat pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Silakan dibuka di surah apa ya? Di Al-Qur'an surah Ghafir, surah ke-40 ayat 7 dan 9. Ini bukti kalau nanti nikmatnya masuk surga itu bareng-bareng. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir surat ke-40 ayat yang ke-7
Allah menyampaikan alladzina yahmiluna al-arsy. Mereka para malaikat yang dia ini memikul arsy. Wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka kemudian memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Kemudian doanya apa? Rabbana wa adkhilhum jannatin adn. Ya Allah, tolong masukkan orang-orang yang beriman itu ke surga Aden. Dan ketika masuk ke dalam surga, lihat malaikat itu mengetahui banget apa yang kita butuhkan kalau nanti di surga. Kata malaikat, allati wa'atahu wa man sholaha min abaihim. Malaikat minta nanti kita masuk surga itu dengan siapa? Abaihim, orang tua kita. Ya, Lebaran kan paling enak ketemu dengan orang tua. Bahagia belum? Tapi kecimakunya sendirian, suami gak ikut, bahagia gak? Enggak, walaupun ketemu dengan orang tua. Tetapi yang kedua, wa azwajihim. Yang kedua itu minta dengan siapa? Pasangan hidupnya. Ya, pasangan hidupnya. Wa azwajihim. Orang tua, pasangan hidup. Yang ketiga, wa dzurriyyatihim. Siapa? Garis keturunannya, bukan anak. Cucu, cicit sampai ke bawah nanti dzurriyyah. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Iman. Jadi mohon maaf, nanti kalau kemudian kita wafat itu, yang dinasehatkan kemudian oleh kita kepada anak kita, jaga iman agar nanti ketemu di akhirat. Dan mudah-mudahan nanti kalau level surganya berbeda, Allah satukan. Kenapa? Karena Allah alhaqna dzurriyyatahu, nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah puncaknya kenapa kita harus jaga iman. Ada harapan besar nanti kita ketemu di surga. Cuma untuk masuk surga kira-kira umur kita cukup nggak? Umur dengan segala amal kita cukup nggak? Berapa umur yang bakal diumumkan? 60. Konon seorang ulama menuliskan umat Indonesia itu 60, tetapi kalau dihitung produktifnya berapa? Sepertiganya. Cuma 20. Yang 20 tahun buat apa? 20 tahun untuk tidur. Kemudian masa balik berapa? 15. Berapa tuh? 35. 5 tahun buat makan, nongkrong di WC. 5 tahun. Jadi kita 20 tahun. 20 tahun kau pingin surganya Firdaus. Maka kemudian ada kisah seorang hamba ketika ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apakah engkau masuk ke dalam surga itu pingin dengan rahmatku atau berdasarkan amal perbuatanmu? Si hamba ini karena merasa amalnya banyak, dia minta apa? Ya Allah, masukkan saya ke surgamu dengan amal perbuatan saya, bukan dengan rahmat. Ya udah, dihitung. Ternyata ketika dihitung, yang merasa amal perbuatan itu banyak, ketika dihitung mohon maaf sedikit, yang banyak keburukannya akhirnya masuk surga. Maka kita nanti masuk surga Allah itu bukan karena banyaknya amal kita, tapi semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu akan kita dapat kalau kita mampu menjaga iman kita. Saya kira itu yang sedikit mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf saya kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi seperti yang telah menyampaikan materinya luar biasa ya. Jadi kita jadi tahu manfaat daripada iman, keistimewaan iman. Apa tadi? Ulang. Pertama apa? Ya, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ya, amal tidak sia-sia. Sangat penting ya. Orang beramal sebagus apapun gitu ya, dengan masyarakat luar biasa bagusnya begitu, sosialnya bagus sekali, tapi kalau tidak ada iman, ya tidak ada apa-apa, tidak berguna apa-apa ketika di akhir. Ya. Jadi disebutkan seperti apa? Haba al-furo, seperti ibu yang berterbangan. Dan tadi sangat menarik penjelasan Ustaz terkait dengan ternyata ada ulama yang menyatakan amal unggulannya itu istrinya adalah
Saya pernah baca di Facebook itu. Enggak curhat. Gus Dur itu pernah nulis begini apa? Karomah suami adalah ketika istrinya galak. Saya ingat itu dulu. Jadi kalau gitu cari istri ya. Terus lagi saya pernah lihat YouTube punya Tisbah itu, katanya dia kan suka cerita wali-wali gitu ya. Ada orang yang jadi wali baru sadar ketika istrinya galak begitu. Jadi dia pulang dari mencari Rasulullah itu gak ketemu, pulang rumah gak ditanya ketemu di Rasulullah atau tidak, malah ditanya punya uang apa tidak, istrinya marah-marah karena punya uang. Kemudian dia pergi pulang, kantongnya dikasih pasir gitu, ditaruh di rumah, dia pergi lagi gitu. Nah ketika pulang lagi, ternyata istrinya sudah masak luar biasa gitu. Nah, ternyata kantongnya itu sudah jadi duit begitu untuk cerita beliau. Baru dia sadar, saya kok jadi wali gitu. Jadinya dari punya istimewa sekarang ini. Antunya wali band. Saya nggak begitu apa istilahnya masih sambil lalu gitu ketika mendengar cerita ini. Tapi ketika dijelaskan oleh Ustaz Fadil, kita benar ya. Dan istimewa atau tidak beristimewa. Dan ini menjadi motivasi buat kita agar tetap untuk beristri satu saja. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fadil